صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi sama. Itu yang baru saja. Masya Allah. Kalau majelis seperti ini nggak bubar-bubar, ini kuat loh. Sampai subuh kuat gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Masih semangat ya? Saya yakin yang ngantuk, jadi yang ngantuk ini. Tapi masalahnya kita nggak bisa lama-lama. Ini acara haul ya, acara sunnah. Nanti kemalaman kita nggak bisa sholat subuh ini. Bangunnya kesiangan semua, qadha semuanya. Siapa yang salah? Iya repot ini ya. Benar sudah jam berapa ini? Jam 12. Ya. Sedapat-dapatnya saja ya. Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita Kiai Gareng yang luar biasa malam hari ini mengadakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bertepatan dengan malam Kudus. Bener nggak ini? Roh Kudus, ya, malam Natal. Tapi malam hari ini dia tidak mengundang Roh Kudusnya, tapi Roh Aulia. Luar biasa. Mudah-mudahan roh solihin, para arwah solihin, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani datang hadir di tengah-tengah kita, dan kita insya Allah mendapat keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Kiai Hasan, siapa lagi tadi, Ustadz Ridho, Ustadz Rajib yang luar biasa. Itu kalau bacaan itu dibuat sholat, bubar kita sholatnya ya. Iya, meliuk-liuk begitu kan repot dibuat sholat ya. Tapi luar biasa, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada Al-Quran. Amin ya rabbal. Dan juga para alim ulama yang lainnya yang malam hari ini hadir semua, insyaallah mudah-mudahan kedatangan para alim, para kiai, para habaib ditambah-tambah keberkahannya pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para aparatur negara daripada Bapak Lurah dan semua jajarannya, yang kita doakan juga semuanya yang hadir di sini, pejabat-pejabat ini Allah angkat derajatnya, Allah berikan amanah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan para panitia haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dengan upaya Anda
dengan kerja Anda mudah-mudahan diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, pecinta-pecinta aulia Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur malam hari ini yang luar biasa Allah berikan kesempatan kepada kita berkumpul bersama dalam satu acara, dalam satu wadah yang sama-sama kita yakini pertemuan ini adalah mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita sebut tadi nama Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nama-nama orang yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah, terutama Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita semuanya diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya ke bagian yang terakhir. Tadi sudah banyak nasihat dari Ustadz Ridho, berikut Ustadz kita yang baru, Ustadz Yayan. Ya, meskipun kemana-mana, tapi kita berusaha menangkap ya maksudnya. Yang penting ada semangat. Ya, semangat yang luar biasa. Himmahnya untuk dakwah luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan jadi ulama beneran. Sementara imitasi dulu. Magang, Pak, magang. Iya, magang. Iya. Kalau Ustadz magang ini nggak dapat amplop. Kadang-kadang protes sama saya, Kiai. Iya. Pulang, loh mana amplopnya? Saya kan tadi disuruh ceramah sama Habib. Nah, yang nyuruh ceramah bukan saya, tuan rumahnya. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita tadi bisa manfaat dan sebagai oleh-oleh kita sampai di rumah nanti. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang diceritakan tadi. Hadirin, ini acara Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi sudah dibawakan riwayat-riwayatnya luar biasa. Saya cuma ngambil sedikit aja. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom atau keramat atau kedudukan seperti yang diceritakan tadi? Kedudukan yang luar biasa, kedudukan yang sampai sekarang ini sudah 950 tahun ya. Kita masih senang hadir, merayakan haul, masih mengingat, mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa rahasianya? Mohon maaf, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah 900 tahun yang lalu meninggal. Tapi kita bondong-bondong datang ini jauh-jauh sampai malam begini ya. Coba tetangga kita yang mati, tahlil 7 hari sampai 6 hari habis orangnya, nggak ada yang datang. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 900 tahun yang lalu meninggal, tapi kita masih memperingati. Apa rahasianya? Hadirin perlu diketahui, tidak lain dan tidak bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyontoh bukan sekedar contoh, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sallallahu alaihi wasallam, saya ambil contoh saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa.
Nabi Muhammad ini tidaklah berkata dan tidaklah berbuat illa ma'rufah, kecuali kebaikan. Nah, ini dicontoh sesuai dengan Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani dipraktekkan tiap harinya. Maka pantas mendapat magom seperti itu. Langkahnya Kanjeng Nabi, apa yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi, bahkan bicaranya, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah bicara, di dalam bicara tidak ada kebaikan, selalu ada kebaikan, selalu ada manfaat. Maka di situ Syekh Abdul Qadir Jailani menyontoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi istilahnya, kalau sekarang ini jangan ngomong yang nggak ada manfaatnya, apalagi ngomong ngawur. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pernah Pak mencaci, bohong, apalagi ya bohong ya. Kita ini sering bohong. Syekh Abdul Qadir Jailani selama hidupnya belum pernah bohong. Tadi diceritakan oleh guru kita bagaimana waktu belajar dirampok, nggak bohong. Apalagi sampai mencaci, menghina, sombong, tidak ada. Omongannya yang keluar dari mulutnya ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Omongan Syekh Abdul Qadir Jailani belum pernah omongan yang naudzubillah jorok, nggak pernah Pak. Hati-hati, jangan sering ngomong jorok. Meskipun ngomong kemaluan kita, mohon maaf, nggak boleh kita Pak, makruh Pak. Ada orang seneng itu nyebut-nyebut, iya, daleman kita ini sering ini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Saya mau tanya, mulut kita ini apa sih yang berguna selain ngomong yang manfaat? Apa yang keluar dari mulut kita? Yang keluar dari mulut kita adalah bau yang gak sedap, bau yang gak enak. Ludah Anda, adakah ludah yang baunya enak? Apalagi air liur. Lain Pak, ya, kita ini manusia, Allah berikan iman, Allah berikan pikiran sehingga kita mulia. Hewan juga punya otak Pak. Tapi kadang-kadang manusia kalah sama hewan. Coba ludah Anda dijual laku enggak? Coba ludahnya tawon jadi madu Pak. Tawon itu madunya luar biasa harganya Pak. Ada yang madu dari Yaman itu sampai 2 juta sekilo. Lalu ludah Anda siapa mau nyimpen? Hah? Kalau tawon Pak luar biasa, jadi madu ludahnya. Kalau air ludah kita tidak bermanfaat, apalagi mohon maaf air liur. Air liur siapa Pak yang wangi baunya? Ini di Gedawung yang cantik sekali, yang ganteng sekali, kalau bangun tidur, kalau bahasa Sundanya liur ini apa ini? Kalau ngiler bahasa Jawa, bahasa Sunda eces. Loh iya, eces siapa yang laku Pak? Saya katakan tadi, manusia ini dikasih iman, dikasih otak, kasih pikiran. Hewan cuma dikasih otak saja. Liurnya burung walet itu Pak laku Pak, sekilo 15 juta. Loh kalau liur Anda siapa mau beli? Mudah-mudahan, mohon maaf, kalau liurnya kita laku, itu kiai-kiai pada kaya Pak. Kenapa? Karena dia punya santri banyak, tiap malam ngiler semua. Nggak usah kiainya kerja cari donasi segala, nggak usah, cukup nunggu air liurnya santrinya saja. Karena apa? Karena laku dijual. Sedangkan liur kita nggak laku, nggak manfaat lagi. Ini yang di atas. Maka manusia nggak boleh sombong, apalagi yang bawah Pak. Mohon maaf, yang bawah tambah lagi. Apa yang berguna, manfaat dari bawah, daripada keluar kita ini? Apa yang keluar dari bawah kita ini? Ada yang manfaat? Gak ada Pak. Kadang kalah sama binatang. Mohon maaf, kotoran sapi itu Pak dicari orang. Untuk apa?
untuk jadi pupuk. Lah kotoran Anda ada yang nyari? Nggak ada. Kembali lagi, karena omongan ini Pak yang manfaat. Kalau nggak bisa Anda bicara memberikan nasihat, kalau bicara Anda manfaat, maka Anda seharusnya diam, nggak usah banyak ngomong. Akhir zaman ini kan kita ini terlalu banyak ngomong, pinter ngomong. Komentator ini lebih pinter daripada pemainnya kadang-kadang. Kalau main bola itu komentarnya pinter-pinter Pak. Ada pertandingan tinju siaran langsung, komentatornya yang pinter, padahal belum tentu becus Pak. Mau main bola, kamu main apa enggak? Cuman yang pinter adalah komentatornya, omongannya yang pinter. Padahal tidak ada manfaat. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat, dimuliakan oleh Allah karena tidak keluar dari mulutnya adalah kalimat thayyibah. Selalu kalau tidak bicara, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kalau dia tidak bicara, dia memberikan nasihat kepada para santri-santrinya atau nasihat kepada manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Maka di situ Allah mengangkat derajat Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertanyaannya, apakah kita bisa Habib menjadi walinya Allah? Semua manusia bisa Pak, punya kesempatan. Semua Anda yang hadir di sini bisa jadi walinya Allah, asal Anda mau. Asal Anda bisa menyontoh, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Hasan As-Sadili, dia mengatakan, man gara'a ahzabana walahu ma'lana wa alaihi ma'alaina. Jadi yang dilakukan orang-orang soleh ini, pahalanya bisa kita juga mendapatkan pahalanya asal menyontoh. Kata Syekh Hasan As-Sadili mengatakan, barang siapa yang membaca hizib saya, maka pahalanya sama dengan apa yang saya dapat. Wa alaihi ma'alaina. Tapi juga jangan salah, jangan keliru. Cobaannya juga kita harus kuat, jangan enaknya saja. Nah di sini manusia bisa menyontoh bagaimana mereka menjadi orang-orang yang kekasih-kekasih Allah. Jangankan yang manusia biasa saja cinta kepada orang-orang seperti ini Pak. Malam ini buktinya kita datang ke sini. Padahal Anda belum kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan kenal. Fotonya saja, bukan foto yang kita pandang ya, bukan, itu inspirasi seseorang. Fotonya saja belum ada. Belum kenal kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Luar biasa kalau Anda kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh. Di waktu itu bukan tidak ada wali, banyak wali di Baghdad itu. Waktu masih ada Syekh Abdul Qadir Jailani banyak. Ada Syekh Junaid Al-Baghdadi, luar biasa. Tapi magomnya masih di bawah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena luar biasanya keramatnya, karomah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka malam hari ini kita datang tidaklah berlebihan. Kita peringati haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada tujuan lain kecuali supaya hati-hati kita ini terbuka. Hati manusia ini bisa terbuka, bisa menyontoh, bisa mencintai siapa-siapa yang disebut orang-orang soleh. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, manaqibus sholihin jundun min junudillah. Dibacakan manaqib orang-orang soleh adalah Allah kirim tentara yang tujuannya supaya hati manusia ini jadi terbuka. Hati yang kemarin keras, dibacakan manaqib orang soleh, maka dia semangat untuk ibadah. Diceritakan bagaimana keramatnya, maka di situ akan timbul manusia untuk selalu semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanya, mau nggak kita jadi walinya Allah ini? Kira-kira Pak, mau nggak? Loh, kekasih Allah Pak, sayang Pak, Anda dikasih Allah Pak.
Manusia pilihan Pak. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani saking hebatnya Pak, lalat aja nggak mau nempel Pak. Lalat ini nggak mau nempel Pak ke badannya Syekh Abdul Qadir Jailani karena saking luar biasa dijaga Pak. Kalau kita habis mandi pun, habis keramas pun, lalat tetap Pak nempel kepada kita. Karena kita tidak bisa meniru mereka. Kita tidak bisa beribadah seperti mereka. Kalau ibadah, wah nggak bisa diceritain. Karena radhiyallahu anhu diceritakan itu yusolli subuh biwudu'il isya. Si Abdul Qadir Jailani itu kalau sholat subuh wudunya di waktu isya. Artinya apa? Selama habis sholat isya sampai menjelang subuh, si Abdul Qadir Jailani nggak tidur, apa? Ibadah kepada Allah. Yusolli subuh biwudu'il isya. Kira-kira ada nggak di antara kita yang pernah melakukan itu? Sekali saja sholat subuh wudunya pas isya. Artinya Anda tidak tidur, menjaga wudu Anda nggak sampai batal dengan apa? Ibadah, qiraatul Quran, baca sholawat sampai subuh, sampai kita sholat subuh. Ada Pak. Mohon maaf, saya sering Pak. Saya sholat subuh dengan wudu isya sering Pak. Bukan sombong, ibadah nggak boleh sombong-sombongin Pak. Nggak boleh, itu namanya riya. Tetapi ini kenyataan, saya cerita ini Pak. Sholat subuh saya ikut wudunya isya. Karena apa? Saya kan biasa ini diundang kalau ceramah begini Pak. Balik ke Jakarta jam 3:30 Pak. Belum sholat subuh, belum sholat isya, lupa Pak. Baru sampai ngerokok, ngopi Pak. Iya. Masih ngerokok Bib. Oh yang ngerokok. Iya. Orang ngerokok ini Pak keluar inspirasi Pak. Bener nggak? Saya nggak ngajarin orang nggak ngerokok. Yang nggak ngerokok bagus, yang ngerokok juga bagus. Ya kan ada itu, merokok bisa membahayakan. Setelah saya baca itu Pak, saya berhenti baca, tetap merokok. Saya nggak baca sudah, tetap merokok. Sebab saya tiru ulama-ulama Pak. Kiai itu pernah ada satu kiai Pak masuk rumah sakit, ya karena paru-paru Pak, karena saya merokok. Dinasihati sama dokternya, Pak Kiai, sudah berhenti jangan merokok, nanti mati loh. Sampai diancam begitu karena saking parahnya. Apa jawab Kiai? Ya kalau mati Dok, kan ada korek. Bakar lagi Dok. Nggak mati-mati rokok saya Dok, kata dia. Ini salah nanya dokternya ini. Minum kopi Pak, santai, lupa kalau belum sholat isya. Lo masih minum kopi Beb? Ya minum kopi. Tadi disebutkan luar biasa fadilah kopi tadi Pak. Saya punya keterangan sendiri. Orang dulu nih Pak saking hebatnya kopi, ada keterangan bagaimana hebatnya kopi. Satu ulama nerangkan, maka waktu itu semuanya minum kopi. Kenapa minum kopi? Karena kata ulama tadi, barang siapa yang sudah minum kopi masih ada sisa di perutnya, ya, man mata fi batnihi min athari minal gahwa, barang siapa yang mati tetapi masih ada bekas perutnya itu kopi, tidak ditanya munkar nakir Pak. Kenapa? Karena keterangannya karena orang dulu kalau mau dzikir Pak, untuk memerangi ngantuk minum kopi. Jadi malaikat gak pernah repot Pak. Wah kalau sudah minum kopi ini pasti ahli dzikir. Ya kan melek malam dia dzikir, baca Quran, ngantuk minum kopi lagi. Ya, seger lagi matanya. Nah, sekarang beda, Bib. Kita melek malam begadang main kartu sambil minum kopi. Terus matinya gimana, Bib? Apa ditanya munkar nakir? Ya saya nggak tahu, resiko Anda. Kan begitu. Jadi saya biasa, Pak. Tapi jangan ditiru. Kaget saya, belum sholat isya. Sholat isya saya Pak, sudah 3:30 lebih. Takut ketiduran, saya tunggu subuh, saya jaga wudhu Pak.
Maka saya katakan sholat subuh saya ikut wudhunya hebat ya? Iya. Tapi jangan ditiru ini. Khusus saya saja. Madhab kita beda-beda. Nggak sama. Terus apa enggak nih? Kayaknya lemes ini udah nih. Mestinya saya yang lemes ini. Iya. Jadi hadirin, sholat subuhnya saja ikut wudhunya Isya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, luar biasa. Di malam-malam itu dia bangun malam, menghidupkan malam, berzikir kepada Allah. Itu kerjaan orang-orang soleh, Pak. Itu yang disenangi orang-orang soleh, mendekatkan diri ketika manusia-manusia sudah tertidur. Maka ketika mereka dekat dengan Allah, mereka memenuhi panggilannya Allah, maka doanya mustajabah, Pak. Beda sama kita. Oh, saya sering berdoa kok gak diijabah-ijabah, Bib? Karena ente dipanggil Allah kadang-kadang balelo. Oh, ada adzan, misalkan terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda masih santai merokok. Zuhur itu, Pak, ada adzan. Sebentar, masih ada waktu. Anda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Anda santai. Apalagi ibu-ibu ini, kadang repot. Ya Allah, cepet banget, jam segini sudah zuhur. Iya kan? Kalau mereka begitu di panggilan Allah, mereka datang, mereka memenuhi panggilan Allah, maka doanya langsung didengar oleh Allah, Pak. Kenapa? Dipanggil, datang. Maka ketika mereka memanggil Allah, ya pasti datang, Pak. Adkuruni adkurkum. Kamu ingat aku, maka aku akan ikat kalian. Lah kita nyebut Allah saja sehari nggak pernah, Pak. Kadang-kadang, Pak, lupa, Pak. Berapa kali kita nyebut nama Asma'ullah? Nggak pernah, Pak. Waktunya sholat saja itu pun terpaksa kadang-kadang. Waktunya kayak terpaksa begitu. Waktu sholat zuhur sudah cepet-cepetan balik lagi kita kerja. Masuk asar, cepet-cepetan sholat asar selesai. Dan mereka tidak. Mereka terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, apa nggak kerja, Beb? Loh, para aulia ini kaya-kaya, Pak. Ada yang kerja, Pak. Nggak ganggu kerjaan mereka. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu punya toko, Pak. Kaya. Wali min auliaillah. Tapi beda sama Anda yang punya toko, punya pasar. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu kalau ketika membuka tokonya, dia sholat dulu, Pak. Sholat sunnah 200 rakaat. Baca Quran, selesai baru buka toko. Lo kapan buka tokonya, Beb? Wallahu a'lam. Panjang bener zikirnya, sholatnya panjang. Mereka diberi keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama kita. Kita minta rezeki, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah, toko saya rame, ya Allah, kerjaan saya rame. Tapi Anda dipanggil oleh Allah, Anda santai-santai saja. Kalau mereka nggak perlu, Pak. Ini kan saya boleh cerita ini ya, kan ini cerita aulia ini. Ada satu wali min auliaillah, Syekh Ibrahim bin Adham. Itu pernah di perjalanan, Pak, naik kapal. Ya, kapalnya bukan kapal seperti sekarang. Kapal yang pakai layar sederhana begitu, nggak ada mesin, Pak. Ketika di tengah laut, ini anginnya luar biasa. Angin, badai semua. Waktu itu yang ikut rombongannya ada 40 orang. Maka ketika ada badai, mereka kumpul berdoa kepada Allah. Ya Rob, ya Rob, teriak-teriak, Tuhan, wahai Tuhan, Allahumma, macam-macam doanya. Cuman Ibrahim bin Adham tenang, Pak, santai di pojok. Di pojok santai, nggak seperti mereka minta luar biasa. Maka ketika orang-orang tadi berdoa belum dikabulkan oleh Allah, mereka menoleh kepada Ibrahim bin Adham. Maka langsung menghampiri. Tahu kalau ini walinya Allah. Wahai Ibrahim bin Adham, doakan agar badai ini berlalu, agar kita selamat semua. Kami yakin Anda adalah walinya Allah, kekasihnya Allah. Kata Ibrahim bin Adham, Pak, berdoa, Pak, nggak panjang-panjang seperti kita, Pak, doanya, Pak.
Wali nggak perlu panjang-panjangan doa Pak. Kalau kita kan panjang doa luar biasa. Minta doakan sana, minta doakan sini. Ya bagus. Cuman kita yang konsekuen ibadah kepada Allah. Maka dikabulkan, cepat dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Ibrahim bilang sedikit Pak. Apa minta panjang supaya ini badai berlalu? Tidak. Dia minta doa sebentar saja, langsung didengar, langsung hilang Pak. Ilahana, doanya sedikit Pak. Ilahana, God araitana, God terduka. Ya Allah, ya Rob, kami telah melihat kebesaran Engkau dan kami meyakini kebesaran-Mu. Arina lutfaka ya Rob. Sekarang perlihatkan kepada kami kelembutan-Mu ya Allah. Doanya cuma itu saja. Ini kata dia, saya lihat kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kehebatan-Mu. Badai kami menyaksikan, ombak yang luar biasa, dan kami meyakini ini adalah Engkau, perbuatan Kamu ya Allah. Maka arina lutfaka, sekarang perlihatkan kepada kami kelembutan-Mu. Langsung doa sedikit ini Pak, selesai badainya Pak. Nggak perlu baca doa panjang-panjang seperti kita. Karena apa? Nyambung Pak, cepet sambungannya Pak. Sambungannya kepada Allah ini Pak, kayak internet begitu, cepet Pak. Berapa kalau internet cepet itu? 500 Mbps. Nggak pernah lobet, nggak pernah lelet, ya tanya begitu kan? Langsung Pak, nyambung Pak. Kalau kita kan enggak kan, lelet kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau urusan permintaan kita, hajat kita, rezeki kita, minta cepet-cepet dikabulkan. Dari mana Pak? Saya contohkan, Anda punya anak misalkan, iya, anak Anda nakal bener, Anda perintah, Anda suruh, Anda apa? Perintahkan supaya apa begitu, pergi ke sana, suruh beliin apa begitu. Anak Anda nggak mau, sering membantah kepada Anda. Kira-kira ketika anak Anda minta uang atau minta sesuatu, apa langsung Anda kabulkan? Tidak, paling ada persyaratan. Kalau kamu mau nurut sama saya, menurut pada abah atau ibu, maka akan saya berikan. Kan begitu. Nah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha sumber daripada sumber rezeki Pak. Anda minta rezeki yang banyak, anak yang soleh, ya, hajat Anda gobul semua, tetapi Anda santai-santai saja dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya kita dengan kekasih-kekasihnya Allah. Tapi Habib, ya, apa bisa kita seperti itu? Kalau Anda tidak bisa, paling tidak Anda mencintai mereka, itu membanggakan bagi mereka. Mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus apa enggak ini? Saya minum dulu ya. Kopinya nanti saja. Kalau kopi ini saya minum Pak, enggak berhenti-berhenti bicara nanti. Iya, bisa terus ini. Luar biasa kopi ini Pak. Ini saya pernah dikasih kopi Pak, undangan di Sumatera sana Pak. Kopinya nggak satu Pak, dua. Kalau sini satu. Kasih 2 gelas saya Pak. Bib, minum Bib. Nah, saya minum. Enak nggak Bib, kata panitia? Oh enak. Kopinya luar biasa. Coba dulu ya. Sudah, saya minum. Enak kata panitia. Enak. Tapi ini ada Bib, kopi yang luar biasa. Yang 1 kilonya harga 1 juta. Oh masih ada kopi 1 kilo 1 juta. Saya dicoba Pak, dikasih. Saya minum. Sudah, memang luar biasa Pak. Maka saya penasaran, tadi itu kopinya apa? Kok enak bener, beda yang pertama. Maka kata, ini karena santri Pak bisa bahasa Arab. Dengan saya Pak, bahasa Arabnya ya sepotong-sepotong gitu. Apa ini kopi, apa ini? Alladzi yahruju, katanya dia, min fantatil luwa.
Saya bingung, Pak. Apa? Alladzi yakhruju min fantatil luwa. Keluar dari pantatnya luwak, katanya dia. Maka saya nggak marah. Saya tadi terpikir lagi, oh, jadi hewan ini kadang-kadang keluar ya dari kemaluan mereka ini. Saya katakan, saya kembali lagi, ini manfaat, Pak. Bayangin dari pantatnya luwak, Pak. Jadi kopi luar biasa, ngalahkan kopi yang biasa. Maka pelajaran kita buat setiap hari kita ini, perkataan kita yang bagus, mulut kita jaga, apalagi yang bawah. Iya, saya kembali lagi biar saya mantepin aja. Ya, kalau yang keluar dari bawah ini, Pak, kita harus jaga juga. Mohon maaf, pemuda-pemuda ini, iya, jangan jual murah ini, yang bawah ini. Anda kalau sudah pemuda ini, iya, kalau sudah mampu cepat kawin, jaga aurat Anda. Ini Mas sudah kawin atau belum ini? Masih kecil-kecil sih. Iya. Ibu-ibu juga punya anak perawan, cepat, Bu, menjaga yang bawah ini, dijaga. Iya. Supaya apa? Terhindar daripada dosa yang besar. Kata Nabi Muhammad, ini Bu ya. Ini jaminan. Man yadman li ma bainal lahyaini wa ma bainar rijlaini admantu lahu jannah. Aku jamin siapa yang bisa menjaga ma bainal lahyaini. Lahya ini kumis atas sama kumis bawah. Sini nggak ada kumisnya, nggak kelihatan ini. Jenggot juga nggak punya. Artinya kumis atas sama kumis bawah ini mulut kita. Barang siapa yang bisa menjamin mulutnya, tidak berkata bohong, tidak berkata dusta, bohong, ya, apalagi namimah, menjelek-jelekan orang. Wa ma bainar rijlaini, dan di antara dua kakinya, artinya apa? Kemaluan kita. Barang siapa yang bisa menjaga itu, mulut dan kemaluan, admantu lahu fil jannah. Aku jamin masuk surga. Caranya bagaimana? Ya tadi, kalau yang atas jaga mulut kita, kalimat thayyibah. Yang bawah, yang sudah kawin, ya sudah, nikmati yang ada. Jangan Anda, mohon maaf, sampai di dalam perzinahan. Yang muda-muda ini, ya, kawin sudah, nunggu apa Anda? Kalau modal, nggak bakal dapat modal Anda, kawin dulu. Lah iya, ini pesan Nabi. Kalau Anda kepingin rezeki Anda lancar, ya, nikahi dulu. Altamisku rizqa bin nikah. Carilah rezeki dengan nikah. Hah? Jadi jaga kemaluan kita ini, Pak. Yang sudah berumur, ya, maksudnya sudah mau kawin, kawin. Hindari perzinahan, hindari yang nggak benar. Ini ada cerita, Pak. Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau ketemu ulama, ketemu habaib, ketemu kiai, kalau Anda punya hajat, ya, jangan hanya minta doa, minta sekaligus solusi. Jadi jangan doa. Kalau doa pasti doakan, Pak. Kiai, bagaimana ini urusan saya? Doakan urusan saya sekaligus bagaimana solusinya? Ini benar, Pak. Insya Allah kita dapat solusi. Kalau cuma doa, nggak usah jauh-jauh, Pak. Orang tua kita saja atau orang tua-tua kita yang lain, orang tua di kampung kita, mintain doa. Tapi kalau datang ke habaib, ke kiai, Pak, minta doa sekaligus solusi. Karena ada cerita ini, Pak, benar. Ini buat contoh bagi kita. Di Hadramut sana, mungkin Ustadz Ridho yang pernah belajar tahu itu. Ada, Pak, ulama besar yang bernama Syekh Umar bin Makhromah. Ini wali min auliyaillah. Diceritakan waktu itu di satu kampung itu, dekat di daerahnya dia itu, ada satu bapak orang yang waktu itu dianggap ekonominya lemah, miskin. Dan orang ini, bapak ini, bapak aja ya, kepingin punya rumah, kebetulan masih rumahnya ngontrak.
Kepingin punya kerjaan, nggak ada kerjaan. Kepingin apalagi punya kendaraan. Istilahnya kalau dulu kan kuda, kalau sekarang mobil. Kepingin naik haji. Terus yang jadi masalah berat bagi pikirannya, dia punya anak perawan 3 belum laku-laku kawin. Lu kenapa nggak laku kawin? Di sana beda mas ini pak. Untuk ketemu perempuan aja repot. Perempuan pun keluar pakai cadar pak. Bagaimana bisa lihat pak ini perempuan tak pak cakep apa enggak? Itu hidupan di sana. Maka bapak ini pusing, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, kepingin punya kendaraan, kepingin haji, anaknya perempuan semua 3-3-nya belum dapat jodoh. Maka datang kepada Syekh Umar bin Mahromah. Masuk ke rumah Syekh Umar bin Mahromah, maka langsung ngomong bapak ini, wahai Syekh, doakan saya yang saya sebutkan tadi hajatnya. Minta rumah, minta kerjaan, minta mobil, minta berangkat haji, minta supaya anak cepat jodoh. Kata Syekh Umar bin Mahromah, ya sudah saya doakan mudah-mudahan hajat kamu semua kabul. Tapi orang tadi nggak diamini pak. Loh Syekh, saya kesini katanya dia bukan cuma minta doa, minta solusi. Sekalian solusi bagaimana supaya saya bisa beli rumah, bagaimana saya supaya punya kerjaan, bisa beli mobil, bisa haji, dan anak saya kawin, bisa kawin cepat. Bagaimana solusinya? Bingung pak. Kalau cuma doa biasa pak, siapa saja bisa berdoa. Maka langsung pak, namanya wali pak ya, masuk dalam kamarnya sebentar pak. Ya, ditunggu sama orang ini pak. Apa solusinya daripada Syekh Umar bin Mahromah ini? Keluar pak, ya, dari kamarnya dia cuma bawa korek. Korek api pak, korek yang buat kerokok itu, bawa korek. Apa kata Syekh Umar bin Mahromah? Wahai fulan, ihrik darok. Wahai bapak, bakar rumah kamu. Loh ini solusinya? Iya ini solusinya. Kata bapak tadi, wahai saya yang benar, saya jangan suruh bakar rumah, rumahnya saja nggak punya saya. Bagaimana rumah orang saya mau bakar? Sudah, kamu percaya nggak kalau saya wali? Ya percaya. Oh wali boleh sombong. Percaya nggak kamu kalau wali? Oh percaya. Kalau nggak percaya saya ngapain datang ke anda? Kan begitu. Ya sudah, ihrik darok, bakar rumah kamu. Ini keadaan pusing pak. Tapi ini isyarah daripada wali. Sampai di rumahnya pak, nggak usah pakai rembukan, nggak pakai musyawarah sama anak istrinya, beli bensin langsung dibakar rumahnya pak. Ini murid yang taat ini pak, sam'an wa ato'an. Makanya kalau saya perintahkan untuk bakar, bakar saja. Nggak usah pakai tanya kenapa dibakar, udah dibakar saja. Dibakar rumahnya pak. Dalam keadaan terbakar, yang di rumah isinya rumah tadi ibu dan anaknya ini belum siap pak. Jadi karena panas keluar dengan pakaian seadanya, 3 anak tadi berikut istrinya. Kalau orang kan biasa kalau keluar kan pakaiannya rapi, berhubung di dalam rumah pakaiannya seadanya, istilahnya pakai daster begitu saja. Keluar pak, teriak mereka karena kepanasan, rumahnya terbakar. Maka satu kampung pemuda tadi pak ikut bantu, bapak-bapak ikut bantu semua, disiram rumahnya pak, karena apinya besar, ludes rumahnya pak. Bingung bapak tadi ini, aduh sudah nggak punya rumah, mau tidur di mana ini? Tidur di pos kambling apa gimana ya? Subhanallah pak, ini pak rahasia wali ini pak, hikmah daripada wali ini pak. Ketiga anak-anak muda nyiramin rumah tadi pak, pada lihat anaknya saya tadi pak. Oh ternyata anak bapak ini cantik-cantik ya. Yang nyiram-nyiram tadi pak, saking lupanya pak, sampai saling siram-siraman sendiri pak, karena kelihatan cantik, bingung ya. Akhirnya dia ngomong sama orang tuanya untuk melamar anak bapak tadi. Maka datang satu orang, wahai Syekh, wahai bapak, anak saya tadi
ketika membantu rumah Anda, kelihatan anak Anda cantik, terpesona anak saya. Ya sudah, kalau boleh saya lamar anak Anda jadi menantu saya. Lamarannya, kamu saya belikan rumah sekaligus toko untuk jadi kerja. Wah, kaget orang sini, Pak. Waduh, modelnya mujarab ini doanya ini. Bakar rumah langsung dapat rumah, dapat toko. Maka saran saya, kalau Anda tidak punya rumah, cerdas Anda. Ya, nggak punya toko, nggak punya kerjaan, bakar rumah. Setuju apa enggak? Yang kedua, datang juga pemuda. Wah, wahai Syekh, anak kamu cantik, anak saya terpesona ini, pengen kawinin anak kamu. Maharnya, kalau tahun ini kita kawinkan anak kita, tahun depan naik haji. Oh. Tahun depan anak kita naik haji bareng. Waduh, sudah 2-3 hajat terkabulkan gara-gara bakar rumah. Tahun depan haji. Sudah begitu Pak, sudah keduanya terkabulkan, dia yakin pasti ketiga nanti akan datang, pasti sebentar lagi ini. Saya nggak repot sudah. Bener Pak, datang Pak. Apa permintaan kamu? Apa yang jadi mahar anak saya? Langsung dijawab, kuda saja. Ini hikmah Pak. Jadi kalau Anda punya anak gadis belum laku-laku Pak, bakar rumah Anda. Saya yakin ketemu sama malaikat Israel. Ini mereka Pak, para aulia Allah. Maka saya sarankan kepada Anda yang masih muda, kawin Pak. Yang sudah kawin Beb, loh tambah lagi Pak. Saya mau tanya, saya ini lihat, mohon maaf saya nggak menghina ya, nggak menghina ini. Yang datang ini menengah ke bawah, nggak ada orang kayanya saya lihat. Bukan menghina saya, tidak, kenyataan, fakta. Nah, berarti dia yang kelompoknya orang miskin ini. Ada satu orang Pak, sahabat itu Pak, istilahnya apa ya, curhat kepada Nabi. Wahai Nabi, enak ya orang kaya, dengan hartanya bisa menumpuk pahala yang besar. Ya, bisa menumpuk pahala dengan kekayaannya, dengan hartanya. Kami nggak bisa wahai Rasul. Nggak bisa seperti mereka. Bisa sedekah, bisa jariah masjid, bantu anak yatim, fugara masakin. Enak dia. Kalau kami, apa yang kami sedekahkan untuk makan saja nggak bisa. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi ini mengayomi Pak. Kalau Nabi selain Nabi Muhammad, ya salahmu sendiri, nasibmu sudah, kan bukan Nabi sebenarnya. Kata Nabi Muhammad, ada saran. Nah ini dipakai nanti Pak. Ini yang umur di bawah 18 tahun nggak usah denger nih. Tutup telinganya ya. Ini urusan 18 tahun ke atas ini. Apa kata Nabi Muhammad? Wa min butilakum sodako. Kumpul dengan istrimu, sodako. Ayati, katanya sahabat ini. Ayati sahwatana. Sodako ya Rasulullah. Apakah dengan melepaskan sahwat ini dianggap sodako? Iya. Jadi orang miskin ini nggak perlu sedekah Pak. Sedekahnya apa? Tidur dengan istrinya. Kumpul dengan istrinya, bukan kumpul seperti gini Pak, bukan kumpul yang 18 tahun ke atas ini. Jadi jangan putus asa Anda. Yang melarat-melarat ini mohon maaf gak menghina ya, kenyataan ya. Kumpul Pak. Kita tambah semangat untuk sedekah Pak, dengan kumpul dengan istri Pak. Apalagi yang sudah tua-tua ini Pak, ya cari caranya bagaimana supaya semangat lagi. Beli obat kah ya? Apa itu? Apa? Viagra, Pak Kumis segala ya. Udah usahakan supaya semangat lagi. Yang sudah sarung tinjunya
Sarung tinjunya sudah digantung, pakai lagi sarung tinju. Wa min butilakum sodako, kumpul dengan istri sodako Pak. Anda nggak pernah sodako kalau saya Abdul Qadir Jailani, meskipun miskin sodako Pak. Karena radhiyallahu ta'ala anhu yatasaddaq biwahid, dia bersedekah meskipun punya baju satu, baju dua Pak. Ceritanya begitu. Kalau saya Abdul Qadir ini nggak urusan sama harta Pak. Kalau kita gimana Pak? Baju kita banyak nggak pernah kita sedekahkan, paling yang sudah rusak. Itu bukan sedekah namanya, buang itu. Maka yang gini sekarang ini saya sarankan, ayo tambah semangat kita cari sedekah Pak. Pulang ini ajak sedekah Pak istri Anda Pak. Misalkan Anda didatangin panitia masjid, ya dimintain jariah, Anda pas gak punya duit, bilang aja, doakan mudah-mudahan saya punya duit bisa bantu. Pulang panitia masjid Pak, Anda panggil istri Anda, ayo kita sodakoh, kita mengalahkan orang-orang kaya. Ya, maka sangat disayangkan, ya, yang sampai meninggalkan perkawinan Pak, lambat kawin Pak, gak sodako Anda, sudah melarat, gak punya istri, hidup sendiri, gak pernah sodako. Iya, ayo, ini jalan pintas Pak, kata Nabi Muhammad SAW, jalan kita yang sekarang ekonomi lemah seperti kita, bisa sedekah seperti orang kaya. Anda kumpuli istri Anda, dicatat sebagai sodako. Maka mulai besok nanti malam Pak, makanya saya nggak mau malam-malam ini, mungkin masih ada kesempatan, ya jam-jam untuk bertanding, silakan Anda bertanding, semangat untuk bertanding. Maka saya nggak perlu lama-lama, karena sudah banyak nasihat-nasihat, ya, dan insya Allah nasihat semuanya ini manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita menyontoh orang-orang soleh, ya Pak, nyontoh orang-orang baik, ya, jangan nyontoh yang baru-baru. Mobil boleh baru, boleh, sepeda motor boleh baru, boleh, rumah boleh baru, boleh, istri boleh baru, terserah. Tapi syariat jangan baru Pak, ikuti mereka, jalan-jalan mereka, aslafuna soleh Pak. Boleh Anda mau baru apa saja, yang penting Pak ikuti Pak, supaya kita di jalan yang benar, nggak salah paham. Ini kan sekarang banyak pemahaman yang salah, maka dianggap salah paham, fahamnya yang salah, jangan dibolak-balik. Ya, salah paham, fahamnya yang salah, maka berhati-hati dengan macam-macam aliran segala ini. Ya, kita dianjurkan berhati-hati, maka perhatikan. Ya, ini kadang-kadang istilah mengecoh kita ini, ya kan begitu. Saya itu pernah diundang itu, sedikit aja tambahan, Habib nunggu saya diundang rumah saya Habib, di kampung Habib, di desa sana Habib, acara ini ya sudah ya. Saya bilang insya Allah saya datang. Seneng dia Pak, bersyukur. Waduh, kenapa? Mohon maaf Habib, rumah saya itu jalannya banyak berlubang-lubang. Oh nggak apa-apa, insya Allah Habib sampai di sana, doakan dah. Mudah-mudahan kita sehat, afiat, panjang umur. Saya datang. Yang penting nggak apa-apa, jalannya dari desa sana itu meskipun berlubang-lubang, kita datang. Daripada ke kota Pak, banyak lubang berjalan-jalan. Loh kalau di desa kan gampang Pak, jalan lubang itu Pak urusannya Pak Lurah Pak. Kalau lubang yang berjalan-jalan ini siapa urusannya Pak? Ya kembali lagi Anda yang bertanggung jawab, laki-laki ini kawinin, ya, supaya mereka selamat, ya. Yang kawin sudah boleh kawin lagi, wow banget boleh Pak. Umat Nabi Muhammad ini super banyak. Si Abdul Qadir Jailani itu Pak, kawinnya itu umur 50 tahun, 49 apa 50 tahun Pak, tapi langsung kawin 4 Pak dia Pak. Loh bukan Masya Allah nih, bener ini. Anda kira ini bohong? Tidak, ini langsung kawin, dapat isyarah dari Kanjeng Nabi Pak, langsung kawin 4, anaknya 47. Saya katakan tadi tidak melenceng sedikit pun daripada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad istrinya 4, maka saya Abdul Qadir Jailani mengikuti istrinya 4. Jadi yang jadi khol ini kalau ingin jadi hikmah besar, iya harus berani Pak. Berani apa? Kawinlah. Jangan kenceng-kenceng, ada suami istri Anda. Hah? Ini kadang-kadang kita ini laki-laki takut sama istri ini. Bener ya? Akhir zaman ini. Kalau di luar sok jago ya. Waduh, di rumah ayam apa? Kucing. Kucing apa? Kucing pasar. Anda, saya kasih cerita ya. Anda pernah dengar nggak macan itu kawin? Pernah dengar? Macan itu raja hutan. Dulu bukan macan Pak, raja hutannya. Kucing raja hutan Pak. Ya kan? Kalau pelajaran Anda mesti ingat kan? Macan ini bukan raja hutan sebetulnya. Karena kucing mengundurkan diri. Nah, nanti saya sebutkan kenapa kucing mengundurkan diri diganti macan. Nah, kisahnya begini. Macan ini pas kawin Pak, macan laki kawin Pak sama macan perempuan. Diundang semua kebun binatang ini Pak. Datang semua badak, buaya, kera, kerbau, semuanya datang. Beruang semua datang Pak. Sudah diundang, dikumpulkan sama macan, memperingati hari perkawinan macan. Datang semuanya. Loh bener ini. Perkawinan macan. Udah Pak, dikasih makan Pak, prasmanan. Wah, makan mereka. Sudah makan kenyang, pada mau kembali ke habitatnya Pak. Kembali ke kandang-kandangnya. Maka mereka semua binatang-binatang tadi mengucapkan salam, mengucapkan apa? Selamat kepada macan. Wahai macan, selamat, kamu sekarang sudah menikah. Mudah-mudahan jadi jodoh dunia akhirat. Mudah-mudahan engkau dikaruniai anak yang baik, yang soleh, solihah, yang banyak. Ini pesannya semua begitu Pak. Semua binatang pesannya begitu Pak. Cuma satu Pak, kucing Pak, nangis dia Pak. Nggak ikut makan, nggak apalagi ikut mengucapkan selamat. Nangis kucing itu Pak. Maka macan tadi lihat kucing marah Pak. Wahai kucing, kamu nggak seneng saya kawin? Apa kamu nggak bahagia? Semuanya seneng saya kawin. Kamu satu-satunya yang nangis. Kenapa? Langsung dirangkul sama kucing Pak. Dibisikin telinga macan Pak. Wahai macan, dulu saya seperti kamu raja hutan, tapi setelah saya kawin jadi kucing saya. Saya takut kamu nanti turun derajat kalau kawin jadi kucing seperti saya. Jadi sekarang kita yang takut sama istriku kucing ya. Kucing-kucing pasar lagi. Tapi saya yakin di sini ya hampir sama mungkin ya. Iya Pak. Bu, ibu ya, jangan suka marah sama suami Bu. Iya, suami itu ya namanya laki-laki Bu, namanya manusia banyak kekurangan. Gak ada yang lebih hebat Bu. Iya, kalau namanya manusia itu pasti ada tapinya. Suami saya hebat, tapi tidurnya ngorok. Nah, ada tapinya. Istri saya cantik, tapi suka kentut. Nah, macam-macam. Ada kekurangan, maka kekurangan ini saling melengkapi. Jangan mentang-mentang Anda istri yang di rumah Anda menganggap paling repot sendiri, ya paling sibuk sendiri, datang-datang Anda rewel Pak, Anda ceramai suami Anda, tambah ribet Pak, nggak masuk rezeki Pak, nggak masuk rezeki Pak. Ya Bu, saya nasihatnya ibu-ibu ini, jangan banyak ngomong sama suami Bu, mendingan mendoakan saja. Saya yakin suaminya Anda ini jujur semua Bu, orang-orang soleh untuk membahagiakan Anda dan anak Anda. Ya, saya yakin wajah-wajah nggak ada ini yang belak-belok, nggak ada, lempeng semua sampai ya. Suami-suami Anda saya doakan jadi suami-suami soleh. Tapi syaratnya Anda jangan cerewet, jangan suka marahin suami. Iya Pak, suami ini udah sabar, iya. Suami kita ini Pak sabar, suami-suami ini sabar, ya menghadapi wanita. Karena apa? Yang dihadapi bukan wanita saja, bukan istri saja, di luar sana banyak Pak. Kalau Anda ribet, di luar ribet, puyeng Pak laki-laki Pak, mana dapat rezeki? Hah?
Hati-hati, iya. Kalau pingin Anda, keluarga Anda mudah rezekinya, ayo. Jangan tengkar dah. Iya, bergurau yang enak, bercanda. Iya, kalau ada masalah ngomong baik-baik. Supaya apa? Supaya rumah tangga ada tentram, aman, damai. Rezeki nanti malaikat Rahman masuk, Anda dapat rezeki. Kalau tiap melek mata ribut, pulang kerja mau berangkat kerja ribut, dari mana Pak? Ya, juga suami-suami juga begitu, jangan suka marahan. Ya, biasa wanita cerewet itu karena cinta kepada Anda. Kalau Anda nggak dicintai istri Anda, nggak mungkin cerewet istri Anda, Pak. Benar nggak? Itu ada itu, benar ini Pak. Istrinya cerewet ini Pak, suka tiap hari nggak ada masalah, marah terus Pak. Suaminya ini kawin Pak, udah lama Pak, sabar suaminya ini Pak. Akhirnya suatu saat diajak jalan-jalan sama suaminya. Ini yang perempuan yang cerewet ini istrinya Pak, diajak jalan-jalan. Ya sudahlah, ayo Dek, kita jalan-jalan. Daripada kamu tiap hari marah, ayo jalan-jalan. Kebetulan ketemu sumur tua Pak. Ketemu sumur, langsung istrinya tadi Pak diikat, dilempar ke dalam sumur. Padahal suaminya terkenal sabar ini Pak. Mungkin sudah sumpek suaminya Pak ya. Diikat istrinya, dimasukkan sumur yang tua tadi Pak. Ditunggu sampai 2 jam. Biar kapok istri saya ini. Saya lempar ke sumur. Sudah 2 jam Pak, diangkat Pak, ditarik. Kasihan Pak, timbul rasa kasihan, ditarik istrinya. Tapi masalahnya Pak, ketika ditarik, beratnya setengah mati Pak. Loh, kok berat ini? Ternyata Pak, sampai di ujung sumur, istrinya tadi Pak, diikuti 2 jin Pak. Diikuti 2 jin. Jadi jinnya tadi ikut juga nimbrung di talinya tadi Pak, kumpul sama istrinya. Sampai di atas sumur, jinnya ngomong, "Kamu suaminya?" "Bener." "Bener." "Kenapa?" "Hebat kamu, sabar bener. Berapa tahun kamu kawin?" 20 tahun. Masya Allah kata jin, sabar kamu. Saya di sini 2 jam saja sama istrimu nggak kuat, maka tolong jangan sampai kamu buang lagi ke sumur. Hati-hati makanya, ya, sabar, ya. Tapi jangan dilakuin. Provokator ini. Saya yakin istri Anda sabar orangnya ya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak usah lama-lama, cukup. Ini udah jam berapa? Jam 1 ya? Masya Allah. Udah malam ya. Terus mau cerita apa? Anda saja yang cerita, saya yang turun. Hah? Ini sudah lama saya nggak ngerokok Pak. Mata saya ini gelap kalau nggak ngerokok. Langit tidak kelihatan Pak. Iya, jadi cukup ya. Mudah-mudahan sedikit manfaat. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa besar maupun dosa kecil, insya Allah dihapus oleh Allah, diganti pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Dan yang sekarang rezekinya lagi sedikit, rezekinya lagi mampet, mudah-mudahan keberkahan dari keberkahan Syekh Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah luaskan rezeki kita. Allah lapangkan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berangkat haji, untuk bisa berangkat umroh. Amin ya rabbal. Dan insya Allah yang jauh dari Allah, yang syaki, yang tersesat, mudah-mudahan malam hari ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senang kita berzikir kepada Allah, mulut kita diringankan untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, bersolawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh wassolihah, istri kita menjadi istri yang solihah, suami kita menjadi suami yang soleh,
Dan insya Allah rumah tangga kita selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita yang belum dikabulkan oleh Allah malam hari ini didengar, disampaikan malaikatur rahman kepada Allah, insya Allah dipercepat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting hadirin, mudah-mudahan nanti kita di akhirat Allah takdirkan kita masuk surga. Masuk surga bersama orang tua kita, anak istri kita, bapak ibu kita, keluarga kita semuanya, tetangga-tetangga kita masuk surga. Dan juga masuk surga bersama guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para habaib-habaib kita, sampai berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah berkumpul, kita duduk di surganya Allah bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna wa mu'afat minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhumah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na sagiyan wa la mahruda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo sego mengko sore kene tak critane, kanggo sego mengko sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan daimatan bidawami mukilahi salatan daimatan bidawami mukilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana